Bisa saja langkah Rismon ini justru membuka jalan bagi kebenaran yang jauh lebih cepat terungkap. Jika ia benar-benar membuktikan metode ilmiahnya, maka perdebatan panjang ini berakhir di meja pengadilan dengan sangat jelas. Karena semua sudah lengkap, fakta ada, metode ada, dan kini bahkan mantan penuduh mulai berbicara. Tentu ini hal yang sangat mencerahkan, karena sebelumnya dia orang yang ada di dalam tuduhan tersebut. Maka bagi pendukung Pak Jokowi yang merasa kecewa, satu hal yang perlu diingat, perjuangan kalian tidak sia-sia. Justru tekanan dari masyarakatlah yang membuat kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Selama hampir 1 tahun belakangan ini, kita menyaksikan tuduhan besar terhadap Pak Jokowi. Tuduhan tentang ijazah palsu. Tuduhan yang disebarkan kemana-mana, dibela mati-matian, bahkan diyakini oleh sebagian orang bahwa itu sebagai kebenaran. Namun, hari ini, sebuah peristiwa justru membuat banyak orang terkejut. Salah satu tokoh yang paling keras menyerang, yaitu Rismon Sianipar, tiba-tiba meminta maaf. Bahkan ia mengatakan siap untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal benar atau salah, tetapi apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa hari terakhir, banyak pendukung Pak Jokowi merasakan perasaan yang sama, kecewa. Bukan karena kebenaran tidak terungkap, bukan pula karena perjuangan mereka sia-sia, tapi karena sudah hampir 1 tahun lamanya mereka berdiri di garis depan menghadapi tuduhan, fitnah, dan propaganda tentang ijazah palsu. Tiba-tiba, salah satu tokoh yang paling keras menyerang, yaitu Rismon Sianipar, justru meminta RJ. Dan lebih mengejutkan lagi, ketika publik melihat sebuah momen, Wakil Presiden Gibran memberikan parsel kepadanya. Bagi sebagian pendukung Pak Jokowi, ini terasa seperti tamparan emosional, karena mereka telah merasa berjuang mati-matian membela kebenaran. Namun, mari kita lihat peristiwa ini dengan kepala yang lebih dingin. Permintaan maaf Rismon bukan sekedar permintaan maaf biasa. Ia datang bukan dengan tangan kosong. Ia datang dengan sesuatu yang ia sebut sebagai metode pembuktian. Bahkan dalam pernyataannya sendiri, ia menentang mantan koleganya sendiri, Roy Suryo dan Tifa, untuk membuktikan secara terbuka. Ia berkata kurang lebih begini, daripada saya disoraki sebagai pahlawan kebenaran, tetapi menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Lebih lanjut dia mengatakan, lebih baik saya dicap pengkhianat, tetapi ia menyampaikan kebenaran. Di sini tentu kita melihat sesuatu. Dalam saat ini saya bukan berbicara tentang masalah yang juga dihadapin oleh Rismon, tuduhan ijazah palsunya. Tidak, saya berbicara tentang RJ-nya dia. Dan kalimat yang tadi ia sampaikan itu bukanlah sekedar kalimat. Itu adalah sebuah isyarat. Bahkan bisa disebut isyarat maut. Karena harus satu hal yang perlu diingat.
Rismond bukanlah orang luar dalam lingkaran tuduhan ijazah palsu. Dia pernah ada di dalamnya. Tentu saja dia tahu sangat siapa saja yang terlibat. Dan tentu saja dia sangat tahu bagaimana narasi itu dibangun. Dan mungkin saja dia tahu apa motif yang bermain di belakang layar. Itulah sebabnya ketika ia sekarang berkata bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka situasi berubah total. Dan tentu saja siapa saja yang bermain di belakang layar atas tuduhan ijazah palsu ini ketar-ketir. Tapi saya tidak membahas orang yang di belakang layar. Yang saya bahas adalah perkataannya tadi. Karena jika metode yang ia tawarkan, metode yang benar, maka bukan hanya tuduhan yang runtuh, tetapi juga kredibilitas mereka yang bersikeras menuduh. Dan disinilah kita seharusnya memahami posisi Pak Jokowi. Sebagai manusia, beliau bisa saja memaafkan. Itu adalah hak pribadi. Tetapi persoalan ini sudah jauh melampaui persoalan pribadi. Selama hampir 1 tahun, isu ijazah palsu telah menciptakan kerusakan sosial yang luar biasa. Masyarakat terbelah, propaganda beredar liar, bahkan terjadi pembodohan publik secara masif. Karena itu banyak pihak mengatakan sudah saatnya perkara ini difinalisasi secara serius. Pemulihan nama baik Pak Jokowi tidak cukup hanya dengan meminta maaf. Ia harus mencapai puncaknya melalui penegakan hukum. Bukan demi balas dendam, tetapi demi pendidikan hukum bagi bangsa. Karena jika orang bisa menuduh presiden dengan fitnah besar, lalu cukupkah hanya meminta maaf? Maka apa yang akan terjadi pada demokrasi kita di masa depan? Namun, di sisi lain, kita juga harus memahami satu kemungkinan lain. Bisa saja langkah Rismond ini justru membuka jalan bagi kebenaran yang jauh lebih cepat terungkap. Jika ia benar-benar membuktikan metode ilmiahnya, maka perdebatan panjang ini berakhir di meja pengadilan dengan sangat jelas. Karena semua sudah lengkap, fakta ada, metode ada, dan kini bahkan mantan penuduh mulai berbicara. Tentu ini hal yang sangat mencerahkan, karena sebelumnya dia orang yang ada di dalam tuduhan tersebut. Maka bagi pendukung Pak Jokowi yang merasa kecewa, satu hal yang perlu diingat. Perjuangan kalian tidak sia-sia. Justru tekanan dari masyarakatlah yang membuat kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Dan bagi mereka yang masih bersikeras menyebarkan tuduhan tanpa bukti, mungkin inilah saatnya mereka mulai menyadari satu hal. Panggung opini publik hampir selesai, dan berikutnya yang berbicara adalah hukum. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam yang amat sangat pendek ini, tapi dalam maknanya. Fitnah dilempar setinggi awan, kebenaran tetap mencari jalan. Boleh dusta menari di siang hari, tetapi hukum menunggu di ujung senyap yang pasti. Saya Beni Budaya.